Jadi saya sekolahnya itu sejak tahun 1986, teman-teman, masuk SD itu belum ada telepon. Jadi kayaknya ada telepon itu kelas 5 atau minimalnya ada di tempat saya di Kabupaten Maros. Kemudian di SMP sudah mulai ada telepon seluler, tapi ukurannya besar, baterainya juga besar, monitornya kayak monitor kalkulator, teman. Waktu itu kalau kita beli kartunya saja sama harganya kalau kita beli handphone baru, teman. Untuk sekarang. Jadi dulu handphonenya sudah mahal, terus baterainya besar, gede, terus layarnya kayak layar kalkulator hitam putih, teman. Nah, kemudian kira-kira mungkin waktu saya kuliah, waktu SMA itu saya sudah ada semacam handphone-handphone yang agak bagus layarnya, kayak Nokia lah seperti itu. Tapi belum multimedia, teman-teman. Nah, nanti ketika saya kuliah, disitulah mulai muncul Nokia-Nokia yang canggih. Sayang, waktu kuliah itu handphone termahal yang pernah saya gunakan itu namanya Nokia 6600, teman-teman. Ya, ukurannya sangat besar, ya, lebar. Pinggir-pinggirnya runcing. Nah, situ kita sudah bisa Facebookan. Nah, cuma waktu itu kuota itu sangat mahal, teman-teman. Jadi kalau kita kirim chat dalam bentuk SMS namanya, short message service, itu bisa mencapai Rp500. Jadi kalau kita beli kuota 5.000, paling kita hanya jawab balas chatting itu sekitar 5 kali, teman-teman. 5 sampai 10 kali, teman-teman. Nah, kemudian pada waktu saya kuliah, nah di situ sudah, ya, akhir kuliah itu sudah semakin canggih dan persaingan antara Samsung dengan Nokia itu menggeser Nokia, teman-teman. Jadi Samsung, terus ada juga eh, BlackBerry. Nah, ini. Jadi semuanya sudah berbasis multimedia dan melalui itu, teman-teman, kita sudah bisa membuat semacam website, kemudian kita share juga di dalamnya. Apa yang kita tulis di situ, ya tentu itulah yang dimaksud dengan wacana-wacana, teman-teman. Jadi dulu terbatas ya, yang bisa menulis wacana-wacana yang sifatnya universal, bisa menjangkau banyak orang, biasa disebut sebagai media massa itu sangat terbatas, teman-teman. Ya, yang punya itu hanya yang pencetak majalah, terus pencetak atau yang punya koran. Nah, eh, mereka yang bisa membuat wacana-wacana untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, hebatnya teman-teman, sebenarnya kita sebagai masyarakat komunal di dalam satu negara itu sebenarnya dicuci otaknya dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik dicuci otak kita atau kita didoktrin berdasarkan wacana-wacana yang diberitakan oleh media massa tersebut, teman-teman. Dan sayangnya karena kita tidak bisa mengklarifikasi.
kita tidak bisa mengklarifikasi wacana itu apakah benar atau tidak, teman-teman. Intinya ada berita seperti ini, kemudian kita memberikan semacam penilaian terhadap berita itu. Misalnya ada berita tentang seorang sosok. Ya. Kemudian dari berita itu, karena dia menceritakan prestasi dari orang tersebut, maka secara otomatis kita yang membaca berita itu memberikan penilaian positif terhadap orang yang diberitakan itu, teman-teman. Tanpa kita bisa mengklarifikasi ya, apakah benar demikian atau tidak. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada multimedia. Sekarang informasi sangat mudah kita dapatkan, tidak perlu dibeli kayak dulu harus beli koran harian. Kemudian kita tidak lagi didoktrin oleh berita karena berita sekarang bisa diklarifikasi, bisa di cross check, bisa dibuktikan sehingga untuk saat ini ya alhamdulillah bahwa dengan adanya multimedia seperti internet ini kita pun bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi bermanfaat untuk masyarakat demi mengembangkan peradaban manusia, teman-teman. Gitu. Kalau ada berita-berita yang sifatnya hoax itu cepat di-counter namanya, diklarifikasi. Nah, cuma yang jadi persoalan sekarang di media massa itu bahwa sekarang di media massa itu ada istilahnya semacam bisnis online, teman-teman. Nah, bisnis online ini berkaitan dengan viewers. Nah, jadi viewers kita ini dalam dunia internet ini sangat berpengaruh kepada persoalan ekonomi. Nah, maksudnya kalau kita punya postingan, ya katakanlah kita punya satu wacana, kita posting, jumlah viewers itu akan menentukan kualitas diri kita dan dari situ kita dinilai secara finansial, teman-teman. Nah, yang jadi persoalan di sini terkadang penilaian itu sifatnya agak agak kurang intelek, teman-teman. Gitu. Ya, misalnya informasi yang bermanfaat, kadang itu viewernya sedikit, teman-teman. Ya, padahal itu menunjukkan kualitas positif kita. Nah, berbeda dengan orang yang memposting hal-hal yang negatif itu justru viewersnya banyak, komentatornya banyak, di-share ulangnya banyak, direproduksi ulang juga itu banyak juga, teman-teman. Diposting ulang juga banyak. Sehingga berefek pada kualitas dari orang yang memposting wacana-wacana itu. Ya, maksudnya wacana sekarang tidak mesti tertulis ya. Kita ngomong-ngomong saja, direkam, terus kita share, nah itu sudah wacana namanya, teman-teman. Apalagi multimedia, orang malas membaca, lebih suka melihat dan mendengarkan. Ya, seperti juga kondisi yang saya sebutkan tadi. Contoh misalnya ketika ada orang jenius yang mengungkapkan satu teori yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, biasanya itu tidak terlalu digubris oleh banyak netizen, teman-teman. Yang digubris oleh netizen justru hal-hal yang berbau berbau yang berbau porno ya, katakanlah seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada content maker yang dia meng- memposting auratnya, ya aurat dalam bahasa Arab ya, dalam agama Islam itu kita mengenal istilah aurat. Jadi kalau agama di dunia yang mempersoalkan aurat itu hanya Islam, teman-teman. Kalau agama lain tidak ada. Ya, mau mau telanjang di depan orang tidak apa-apa. Ya, ya, artinya itu tidak diatur, tidak diatur di dalam agama mereka. Ya, paling kalau diatur itu bukan berkaitan dosa ya, tapi dia lebih berkaitan kepada persoalan etika, teman-teman. Adab dan etika, attitude-nya.
Nah, beda dalam Islam itu perkara aurat itu sangat diperhatikan. Nah, terkadang content maker ini melanggar hal-hal seperti itu, dia mempertontonkan auratnya, dan ya celakanya lagi justru postingan-postingan yang seperti itu yang laris manis, banyak viewersnya, banyak komentatornya, teman-teman. Dan ya mereka kemudian viral dan mendapatkan semacam tawaran untuk mengendorse satu produk. Sudah dapat. Kalau kita mengendorse, sudah dibayar, dapat pula produknya secara gratis. Nah, ini teman-teman. Padahal sesungguhnya hal seperti itu ya memang menguntungkan, tapi keuntungannya sesaat saja, teman-teman. Karena hanya untuk memperkaya satu dua orang saja dan merusak banyak orang, teman-teman. Ya, merusak banyak orang karena membuat orang berpikiran hal-hal yang negatif gitu. Nah, seperti inilah teman-teman yang harus diperhatikan terkait dengan persoalan wacana di multimedia ini, bahwa kita bisa juga membuat konten-konten multimedia yang berisi wacana-wacana, dan wacana-wacana itu ya prospeknya seperti itu, teman-teman. Bahwa untuk batasan-batasan itu hampir tidak ada, teman-teman. Ada sih dari KPI, tapi mereka tidak bekerja dengan baik. Nah, sehingga banyak juga yang lolos karena kalau di filter menggunakan kata-kata khusus, misalnya kata-kata yang berkaitan dengan seks itu difilter, tidak boleh muncul dan diposting. Jadi kalau ada konten yang menyebut kata seks itu tulisannya seks, teman-teman, itu maka dia tidak tershare, teman, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuka karena terblokir oleh Kominfo. Tetapi ya kadang yang content maker ini punya teknik, teman-teman. Karena filternya pakai kata-kata saja, maka kata-kata itu diubah, digabung S3 kemudian X. Sudah lolos lagi dari filter tersebut. Jadi adalah semacam tanggung jawab moral di situ. Pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Jadi sekuat apapun aturannya, kalau orangnya memang kurang bermoral, maka tetap ada jalan untuk melakukan kecurangan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kalian ada niat juga untuk memposting wacana-wacana di multimedia, nah itu perhatikan tanggung jawab sosialnya, teman-teman. Karena kan seperti itu maksudnya. Kita dapat uang mungkin 10 juta, 20 juta sekali sekali kita posting satu wacana, konten yang kita share itu, tapi bisa saja itu postingan kita itu merusak otak orang, bahkan bahkan ya walau sampai kapan berakhirnya itu kita tidak tahu, teman. Kita tidak tahu, mungkin sampai kita sudah meninggal postingan kita masih tershare, tershare, tershare. Kayak penyanyi-penyanyi itu kan, penyanyi-penyanyi seksi yang sekarang sudah menjadi tua dan mati itu, goyangan-goyangan seksinya masih beredar sampai sekarang. Nah, itu merusak ya, pemikiran-pemikiran masyarakat, dan itu dapat saja menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang negatif di masyarakat. Misalnya munculnya sampah-sampah masyarakat yang ya katakanlah ada yang menjadi laki-laki dumbelang, ada yang menjadi kupu malam dan lain sebagainya. Nah, atau terjadi kekerasan seksual, atau terjadi perceraian, atau terjadi apa lagi ini? Ya, prostitusi. Nah, itu kan semuanya distimulasi oleh konten-konten dan video-video seperti itu. Dan itu ya, bahwa konten seperti itu celakanya justru banyak yang berminat, teman. Bahkan konten-konten yang sifatnya receh, ada bahkan itu lagu dari Thailand, OOWE, OOWE, cuma begitu saja. Waduh, puluhan juta itu viewersnya. Ah, ya, padahal cuma ngomong
bilang begitu saja di lagunya. Nah, yang ya seperti ini. Tapi di situ memang saya lihat mungkin itu di situ di video yang viral itu si laki-lakinya menyanyi sambil pegang gelas. Eh, Are you ready? Terus dia mulai mengucap dalam bahasa Thailand. Saya kurang tahu menyebutkan. Nah, kemudian dia menyanyi itu. Nah, setelah itu gambarnya beralih ke video penonton yang perempuan loncat-loncat dan di situ kelihatan apanya lah itu terguncang ya. Nah, saya curiga jangan sampai bukan sekedar lagu itu yang membuat dia begitu viral, tapi karena penonton itu teman-teman, yang juga ada di dalam video itu. Nah, seperti itu. Jadi, ya maksud saya teman-teman ya tentu kita harus punya eh, kita harus punya kepedulian sosial teman-teman. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Ya, itu namanya tindakan yang bodoh menurut Cipolla. Cipolla ini menulis buku tentang kebodohan. Nah, itu orang bodoh seperti itu. Tindakan yang merugikan orang lain. Jadi tindakan bodoh itu tidak mesti dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, teman-teman. Orang berilmu pun bisa melakukan itu. Jadi berkaitan dengan menguntungkan atau merugikan. Kalau perbuatannya merugikan orang, menguntungkan dirinya sendiri, itu bodoh juga. Merugikan diri sendiri, menguntungkan orang lain, itu bodoh juga namanya. Terus merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga, ya itu lebih bodoh lagi. Nah, yang pintar itu, yang cerdas, ketika kita melakukan satu tindakan, yang menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain juga. Ini targetnya sebenarnya. Dan ini tidak begitu terkait dengan persoalan keilmuan, teman-teman. Ya, orang yang korupsi itu kan sebenarnya orang-orang berilmu. Eh, Tetapi perbuatannya itu kan merugikan dirinya, merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya. Meskipun nantinya akan merugikan juga anak istrinya. Karena anak istrinya akan dicap sebagai keturunan koruptor. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus punya kesadaran sendiri karena hukum agak kesulitan untuk membatasi peristiwa atau keadaan-keadaan seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk hari ini saya akan membahas materi tentang argumentasi dan retorika dalam wacana. Argumentasi dan retorika dalam wacana, teman-teman. Apa itu argumentasi dan retorika dalam wacana? Jadi argumentasi dan retorika itu adalah unsur penting dalam membangun wacana yang persuasif namanya. Jadi wacana itu pada dasarnya dia adalah sekumpulan informasi yang tertulis atau ya katakanlah dalam bentuk teks ya. Artinya tidak mesti tertulis lah. Tapi umumnya tertulis dan sifatnya itu untuk mempengaruhi orang. Jadi dia itu bersifat persuasif. Kita ingin mengubah pikiran, tindakan, penilaian orang dengan menggunakan tulisan kita. Nah, atau paling tidaknya kita menyebut istilah argumentasi. Argumentasi itu artinya kita menyampaikan pendapat disertai alasan dengan harapan bahwa orang yang membaca atau menyimak argumentasi yang kita sampaikan itu terkontaminasi dengan dengan motif yang memotivasi kita untuk mengeluarkan statement tertentu. Sehingga nantinya pendapat dia itu akan sama dengan pendapat kita. Itu namanya argumentasi. Kita mencoba mempengaruhi orang lain. Nah, misalnya kita ingin itu Bapak, untuk sekarang kan wacana yang lagi tren itu persoalan ijazahnya Pak.
Bapak Jokowi. Mungkin kita bisa mengeluarkan satu wacana-wacana, dan di wacana itu kita punya motif, kita punya misi untuk mempengaruhi orang lain, bahwa misalnya kita hendak mengatakan bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu. Karena misalnya kita sampaikan di situ palsu, alasannya karena Jokowi itu memang misalnya tidak pernah kuliah di UGM, atau Jokowi pernah kuliah di UGM tetapi dia tidak sampai wisuda atau mencapai gelar sarjana. Nah, sehingga orang yang mendengar kita itu atau menyimak pembicaraan kita atau melihat tulisan kita itu sepakat dengan kita. Oh iya, memang tahu. Ini kalau berdasarkan ini memang Jokowi itu bukan alumni dari UGM misalnya, ya. Ya, kalau sekarang kita belum tahu ya apa apakah akhirnya seperti apa tentang tentang ijazah beliau, tapi kan ya intinya di sini saya hanya menyampaikan bahwa itu salah satu contoh wacana yang sementara viral dibicarakan oleh banyak ahli sekarang, teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya retorika. Retorika itu seni berbicara atau menulis untuk memengaruhi audiens. Jadi bagaimana caranya supaya argumentasi kita itu semakin mudah mempengaruhi orang lain, maka kita menggunakan retorika itu, teman-teman. Jadi ada tools-tools dalam menulis itu yang dengan tools itu akan mempermudah kita dalam memengaruhi pembaca kita. Nah, itu namanya retorika, teman-teman. Ya, tekniknya bicara, ya. Teknik-teknik berbicara sebenarnya itu. Teknik komunikasi itu retorika. Nah, dalam retorika ini biasanya kita menggunakan gaya bahasa, teman-teman. Nah, maksudnya ketika kita menulis wacana atau menyampaikan wacana, maka kita sangat memperhatikan pemilihan kata namanya. Kita memperhatikan pemilihan kalimat. Tuh. Dengan tujuan supaya kata-kata maupun kalimat yang kita sampaikan itu dapat memberikan efek kepada pembaca kita. Nah, ya salah satunya tadi itu saya sebutkan ya. Dia menggunakan gaya bahasa, menggunakan peribahasa, menggunakan metafora, ya, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur argumentasi apa saja? Yang pertama adalah kita harus mengklaim dulu. Nah, jadi kalau kita menulis argumen, teman-teman, kita harus baca banyak buku dulu. Banyak buku, banyak nonton YouTube terkait dengan materi yang akan kita jadikan konten ketika membuat wacana dan ingin kita sebar ke masyarakat untuk mempengaruhi mereka. Ya caranya kita harus banyak baca dulu, banyak nonton dulu berita-berita terkait dengan tema-tema yang kita bahas dalam wacana kita. Nah, klaim ini adalah sebenarnya dia adalah semacam opini kita. Jadi kita sudah baca banyak berita ya. Kita sudah baca banyak Kita sudah banyak berita yang kita baca, sudah banyak buku yang kita baca, sudah banyak video yang kita tonton. Kemudian kita menyimpulkan sesuatu. Nah, kesimpulan ini adalah ide dan pikiran kita yang harapan kita adalah ketika kita sampaikan hal itu kepada orang lain, maka dia menerima itu dan meyakini sebagaimana kita juga meyakininya. Berarti kita berusaha mempengaruhi pikiran orang lain supaya pemikirannya sama dengan pemikiran kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya orang bisa percaya dengan klaim kita? Ya, caranya kita berikan alasan atau argumen, makanya disebut argumentasi. Nah, bagaimana cara membuat argumen? Ya, caranya adalah kita memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung klaim kita itu, seperti data, fakta, dan kutipan. Ya, misalnya
Mengapa Anda mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu misalnya? Ya, ini dari pernyataan dari UGM, ini pernyataan dari alumni, ini pernyataan dari pembinanya, ini pernyataan dari pemilik ijazah yang beredar itu misalnya. Nah, ini yang masuk dengan data-data, fakta atau kutipan yang kita gunakan untuk membuktikan klaim kita. Jadi argumen itu isinya pada dasarnya kita simpulkan saja sebagai fakta, teman-teman. Gitu. Jadi terkadang kan kita mendengar istilah argumen itu alasan gitu. Alasan. Nah, memang betul itu. Jadi argumen itu memang alasan tapi bukan bohongan, teman-teman. Gitu. Bukan dibuat-buat itu alasannya, tapi alasannya itu berupa fakta-fakta yang bisa dibuktikan oleh orang yang membaca klaim atau wacana yang kita share kepada mereka. Itu ya, saya ulangi lagi bahwa pertama kita banyak baca buku dulu, banyak baca berita, nonton nonton berita juga, kemudian dari hasil pengumpulan informasi itu kita mengklaim sesuatu, kita menyimpulkan sesuatu. Nah, kesimpulan kita inilah, ide dan gagasan kita inilah nantinya yang kita harapkan ditularkan kepada pembaca yang lain. Nah, terus bagaimana caranya supaya klaim kita ini bisa menular? Caranya klaim kita itu kita perkuat dengan memberikan alasan mengapa kita berpendapat seperti itu. Alasannya diambil dari mana? Ya, alasannya diambil dari fakta-fakta, teman. Gitu. Bukan alasan yang dibuat-buat. Dan kalau misalnya kita bisa menyampaikan data-data, fakta-fakta, kutipan, nah inilah nantinya yang memberikan efek sehingga orang yang mendengar wacana kita itu bisa terpengaruh. Ya, karena kan ada buktinya. Misalnya, katanya Pak Mansur itu datang kemarin di di kampus. Ah, tidak ada ya. Kenapa lu tahu bilang tidak ada Pak Mansur? Ini ada CCTV. Jam berapa datang? Saya dengar info itu jam-jam 10 dia ada ke kampus. Coba kita cek di situ. Nah, lihat tidak ada tuh. Tidak ada rekamannya ini. Berarti Pak Mansur itu jadi di sini ada dua orang yang bertarung secara klaim. Yang satu mengatakan Pak Mansur ada, yang satunya mengatakan Pak Mansur tidak ada. Tapi yang diterima nanti di sini tentu yang mengatakan Pak Mansur tidak ada, tidak hadir di kampus. Karena dia punya data, dia punya bukti. Buktinya adalah rekaman CCTV, teman-teman. Itu. Nah, kemudian yang setelah kita memberikan pembuktian, kita lakukan namanya penegasan ulang. Ide, gagasan yang kita sampaikan di awal itu, klaim kita di awal itu, kita sampaikan dulu, kemudian kita kasih argumentasi untuk memperkuat. Kemudian ketika kita menutupnya, lakukan penegasan ulang. Apa yang kita sampaikan di klaim awal itu, kita sampaikan lagi di bagian akhir, teman-teman. Gitu saja ya. Sederhananya begitu saja, teman-teman. Nah, selanjutnya argumentasi itu terbagi tiga, teman-teman. Jadi argumentasi itu ya tidak mesti seperti yang saya sebutkan tadi harus benar-benar fakta ya teman-teman. Maksudnya dalam dalam artian faktanya itu harus ada objeknya. Tidak mesti seperti itu teman-teman. Tapi argumentasi itu bisa bersifat logis. Kalau kita buat penalaran meskipun tidak ada bukti ya itu ya sah saja. Misalnya mengapa Anda mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Ya karena berdasarkan ijazahnya yang beredar itu model ijazah seperti itu ya model ijazah seperti itu menggunakan huruf seperti itu mestinya belum ada karena waktu itu belum ada komputer atau mesin ketik yang bisa menghasilkan cetakan ijazah seperti itu. Komputer kan nanti datangnya belakangan. Ini namanya kita menggunakan penalaran saja. Coba pikir Kevin, ini kan waktu itu belum ada komputer yang bisa mengetikkan. Nah, jadi kita kasih
penalaran data. Kemudian ada argumentasi emosional, menyentuh perasaan audiens. Ya, ya coba nih kau rasa. Bagaimana kira-kira kalau dikasih begini, Ki? Nah, itu. Kemudian ada namanya argumentasi etis. Menggugah kepercayaan atau etos orang. Misalnya, ini terkait dengan keyakinan dari pembaca kita. Nah, jadi kita mencoba memberikan semacam argumentasi dalam rangka untuk menggoyahkan keyakinan mereka. Ya, dalam rangka menggoyahkan keyakinan mereka. Cuma mohon maaf ini saya punya ide untuk menjelaskan kepada kalian, tapi ini agak berbahaya, teman-teman. Jadi saya belum bisa memiliki kata-kata yang tepat untuk menjelaskan hal ini kepada kalian. Nah, cuma saya berikan sebagai gambaran saja. Misalnya kita punya argumentasi etis yang menggugah kepercayaan atau orang lain. Ya, misalnya saya mengatakan bahwa itu bagaimana kira-kira kalau kalian mengenal seseorang yang seseorang itu tidak pernah bohong. Jadi Anda mengenal dia sudah sekitar 40-50 tahun dan Anda belum pernah menemukan dia bohong. Tuh. Nah, bagaimana seandainya dia mengatakan tentang sesuatu di masa depan, apakah Anda mau percaya atau tidak? Itu. Nah, tentu ini akan menggugah kepercayaan mereka. Ya, tentu saja kan orang ini tidak pernah berbohong sudah 50 tahun misalnya tidak pernah, dan peluang untuk dipercaya itu sangat besar. Nah, dia kemudian percaya dengan argumentasi kita itu. Nah, gitu caranya, teman-teman. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan retorika dalam wacana? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi ada namanya pilihan kata atau diksi. Misalnya kita membuat kata-kata yang heboh misalnya ya. Nah, ini maksudnya ini terkait pilihan kata dengan gaya bahasa sebenarnya, teman-teman. Misalnya kita mengatakan bahwa dalam pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia, ternyata Malaysia telah melakukan tindakan yang curang sehingga Indonesia kalah misalnya. Nah, ini melakukan tindakan curang ini dimaksud dengan pilihan kata, teman-teman. Karena kata-kata ini akan mampu memicu perasaan orang-orang Indonesia. Dia merasa terhina. Oh, jadi ternyata Indonesia kalah itu karena dicurangi rupanya. Nah, jadi muncul emosinya, teman-teman. Kemudian ada struktur kalimat yang kuatnya biasa dibalik-balik, teman-teman. Misalnya, kuda makan rumput. Diubah menjadi rumput dimakan kuda, misalnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan hal seperti ini, teman-teman. Jadi struktur kalimatnya itu kita variasikan sehingga apalagi pembaca kita atau penyimak kita itu pemirsa kita lebih tergugah lagi ketika membaca atau menyimak wacana yang kita sampaikan. Kemudian yang sering digunakan ini adalah pengulangan repetisi atau pertanyaan retoris atau metafora. Jadi pengulangan itu diulang-ulangi. Jasanya palsu, jasanya palsu, jasanya palsu. Yang ini kalau tidak percaya, mengapa kita mesti percaya bahwa misalnya ini contoh saya, misalnya mengapa banyak orang percaya bahwa ini ijazahnya palsu? Nah, karena berdasarkan data-data sebelumnya, data ini ternyata palsu, yang ini pun palsu, yang ini pun palsu. Jadi itu namanya repetisi. Diulang-ulangi terus sampai menumpuk-menumpuk orang semakin yakin. Kemudian pertanyaan retoris. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa jasa itu adalah asli, sementara berdasarkan karya tulis ilmiahnya saja itu tertulis tesis, sementara ijazahnya itu adalah sarjana. Nah, tesis itu untuk S2, master, sedangkan jasa yang ditampakkan itu adalah S1 sarjana. Ini seperti ini.
Kemudian retorisnya tadi itu ya, bagaimana mungkin Anda bisa percaya? Padahal, nah ini bagaimana mungkin? Jadi ini tidak membutuhkan jawaban, ini namanya pertanyaan retoris. Kemudian kita pakai metafora. Metafora itu ya kata-katanya misalnya dia adalah bunga desa misalnya. Bunga desa ini ya untuk menyebutkan wanita tercantik di desa itu kita pakai istilah metafora. Dia adalah kumbang atau kita mengatakan dia adalah koruptor kelas kakap. Koruptor kelas kakap. Berarti koruptor besar ini. Itu namanya metafora, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh argumentasi pendidikan karakter harus diperkuat karena pendidikan karakter harus diperkuat. Nah, ini yang dimaksud dengan klaim, teman-teman. Berdasarkan hasil bacaan kita, oh ternyata selama ini karakter generasi muda Indonesia itu lemah. Nah, ini harus diperkuat. Nah, itu klaim kita. Nah, terus dikasih argumentasi karena generasi muda adalah fondasi masa depan bangsa. Maksudnya ya karakternya harusnya kuat supaya Indonesia juga kuat. Tanpa karakter yang kuat, pengetahuan saja tidak cukup untuk menciptakan pemimpin yang bermoral. Oh, berarti dia menyentuh perasaan di sini karena dia menyebut kata-kata moral, teman-teman. Nah, ini contoh sederhananya begini. Ini sudah wacana namanya ini, teman-teman. Ini sudah wacana namanya. Ya. Selanjutnya, ya bolehlah kalian nanti cek-cek beberapa beberapa wacana, kemudian cocokkan dengan informasi yang saya berikan ini. Apa klaim mereka, kemudian bagaimana cara dia memperkuat klaim itu, kemudian ada apa yang dia ulangi di situ. Perhatikan gaya bahasanya, retorikanya, peribahasanya, metafora, dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, karena waktu saya sudah habis, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah hadir dalam dalam apa ini kegiatan perkuliahan sore ini. Baik teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.